Halo, selamat malam pemirsa sekalian. Ya, buat saudara-saudaraku yang ada di Facebook, buat sahabat-sahabat Facebook yang ada, buat rekan-rekan hamba Tuhan yang ada malam hari ini berjumpa dengan saya. Ini kali pertama saya mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu lewat tayangan malam hari ini. Karena bagi saya lagu yang saya nyanyikan ini sangat memberkati saya, ya. Lagu yang diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, dengan talenta-talenta yang luar biasa. Dan beberapa waktu yang lalu beliau telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Karya-karyanya banyak sekali memberkati anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan mancanegara. Dan kita percaya bahwa karya-karyanya juga banyak memberkati kita. Malam hari ini saya ingin membawakan sebuah lagu karya Bapak Pendeta J. Aondatu. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu,
menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Puji Tuhan, saudara-saudara, saudaraku yang ada di Facebook, pujian yang barusan saya nyanyikan ini pujian yang sangat memberkati saya pribadi, ya, bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus benar-benar mengalami yang namanya menikmati Tuhan. Ya, karena orang yang menikmati Tuhan itu indahnya luar biasa. Ya, dan seorang hamba Tuhan, ya, Bapak Pendeta J.A. Ondatu, ya, menjadi bagi saya beliau bukan hanya sekedar seorang pemimpin majelis daerah buat kami, tapi bagi saya pribadi beliau adalah seorang yang luar biasa, ya, sosok yang benar-benar dikaruniai Tuhan talenta yang luar biasa, karunia-karunia yang luar biasa. Bahkan sebelum beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa,
Ada banyak hal yang beliau sampaikan, pesan kepada saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu sakit, sekalipun itu kita mungkin tidak disukai oleh orang lain, oleh karena kita tetap mempertahankan firman Tuhan. Tapi percayalah bahwa di saat kita masih berpegang kepada firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sebagai pemimpin bagi kami, beliau sangat tegas dalam memimpin Jawa Barat sebagai ketua majelis daerah, disiplin tinggi, ya, mengutamakan kejujuran sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Saya awalnya mengenal beliau dalam posisi pada saat pertama kali saya mengenal beliau, saya jujur kurang begitu simpatik, bahkan bisa dikatakan agak sedikit tidak suka dengan beliau. Namun setelah kurang lebih 3 tahun belakangan ini, ya, saya mengenal beliau, mengenal almarhum. Ya, saya bukan hanya memposisikan beliau sebagai pemimpin bagi hamba Tuhan Jawa Barat, tapi bagi saya pribadi, beliau adalah sosok orang tua yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Dan bukti dari memperhatikan beliau terhadap yang ada di Jawa Barat, ya, saya lihat dan saksikan sendiri kebesaran hati beliau, loyalitas beliau. Beliau setiap bulan selalu mau berbagi dengan hamba Tuhan yang hadir dalam ibadah berdasi yang beliau layani di daerah Karawang. Dan itu, saudara-saudara, itu berkat yang dia bagikan itu bukanlah dari siapa-siapa. Tapi yang saya tahu bahwa itu adalah dari pribadi beliau. Setiap bulan beliau berbagi. Ya. Sekitar puluhan juta beliau harus berbagi dengan hamba Tuhan. Dan saya belum menemukan sampai dengan hari ini ada hamba Tuhan yang setiap bulan mau mengeluarkan untuk hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat sekitar dengan jumlah yang cukup besar setiap bulan. Kenapa beliau seperti itu? Karena kecintaan beliau akan hamba Tuhan, amat terlebih gembala-gembala perintisan. Beberapa kali beliau berbincang-bincang dengan saya, bahkan suatu saat beliau bercakap-cakap dengan saya di Cianjur setelah kebaktian. Di meja makan beliau ajak kami makan malam dan beliau berbincang-bincang dengan saya. Ada banyak hal yang beliau sampaikan dan kerinduan-kerinduan beliau untuk pekerjaan Tuhan di Jawa Barat. Dan saya katakan bahwa beliau adalah sosok yang visioner, mempunyai visi yang jauh ke depan untuk pelayanan kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di Jawa Barat ini. Dan malam hari ini sampai dengan saat ini kami khususnya saya pribadi belum bisa untuk melupakan. Ya, kalau kata orang belum bisa untuk move on dia. Karena kedekatan yang saya katakan dalam waktu yang sangat singkat, ya, saya dekat dengan beliau, mengenal beliau. Bahkan beberapa kali beliau memanggil saya, mencari saya ketika beberapa kali ada pertemuan-pertemuan. Beliau menanyakan saya kepada beberapa rekan hamba Tuhan. Dan itu termemori dengan baik dalam ingatan saya. Dan saya berkata malam hari ini saya bangga saya ada di Jawa Barat dan sempat menjadi orang yang pernah mengenal beliau, orang yang pernah dekat dengan beliau, dan banyak sekali hal-hal yang beliau sampaikan kepada saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki dedikasi yang tinggi kepada pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Sekali lagi buat saya, Om Yoyo bukan hanya sebagai ketua majelis daerah, tapi bagi saya beliau adalah orang tua bagi saya. Ya, orang tua bagi saya yang banyak memberikan nasihat, banyak memberikan masukan.
Dan saya bangga karena pernah mengenal sosok pribadi yang luar biasa, ya. Kalau dulu mungkin saya cuma mendengar seorang pendeta J. Aondatu, ya, waktu saya masih dulu sekolah, masih SD, SMP, saya cuma dengar pendeta J. Aondatu waktu saya masih di Manado. Tapi bersyukur karena Tuhan izinkan saya di Jawa Barat dan bisa kenal beliau lebih dekat, dan saya mulai melihat bagaimana hati sebagai seorang hamba Tuhan yang mencintai hamba-hamba Tuhan perintisan. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi beberapa waktu ini saya melihat langsung, dan saya cukup sedikit banyak saya tahu tentang, kalau dia duduk dengan kami, dia selalu menceritakan tentang pekerjaan Tuhan Jawa Barat, mimpi-mimpi dia, visi dia untuk pekerjaan Tuhan Jawa Barat, dan kecintaan dia akan hamba Tuhan perintisan. Pernah suatu saat dia bilang kepada saya bahwa melihat hamba Tuhan perintisan ini, dia punya sebuah kerinduan ingin mengumpulkan semua hamba Tuhan, baik hamba Tuhan yang baru merintis, untuk mengumpulkan di satu tempat, ya, untuk berfellowship bersama. Dia katakan dia punya sebuah kerinduan untuk berfellowship bersama, bernyanyi bersama, ya. Dia bilang tidak ada membicarakan mengenai hal-hal yang bersifat privasi, tapi lebih cenderung kumpul bersama untuk memuji Tuhan. Nah, itu kerinduan beliau sebelum beliau dipanggil Tuhan. Dan puji Tuhan, malam hari ini, saudara-saudara yang terkasih, saya lewat puji-pujian nyanyian yang banyak sekali, yang karya-karya yang beliau ciptakan, ada beberapa lagu yang sangat membuat saya sangat diberkati, ya. Pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Demikian lirik dari lagu yang diciptakan oleh almarhum Bapak Pendeta J. Aondatu. Benar saudara-saudara, bahwa sahabat, teman, manusia itu dapat mengecewakan kita. Tapi Yesus sebagai sahabat kita, dia tidak pernah mengecewakan kita. Yesus bukan hanya memperhatikan kita pada saat-saat tertentu saja, tapi dia selalu memperhatikan kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dia adalah sahabat yang setia, sahabat yang luar biasa, sahabat yang sangat peduli dengan keberadaan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah lewat dua nyanyian, dua pujian yang saya nyanyikan pada malam hari ini, yang diciptakan atau dikaryakan oleh Bapak Pendeta Aondatu, boleh dapat memberkati kita semua. Dan sebagaimana pesan almarhum kepada kami hamba-hamba Tuhan yang masih muda, pesan beliau adalah tanam kaki di pelayanan dan cari jiwa untuk Tuhan. Karena
sebagai seorang hamba Tuhan, tugas kita adalah bawa jiwa untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat malam hari ini. Haleluya.